Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwianti. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah dan Manajemen. Saya dari kelas E, kelas B, dengan nama dosen Bapak Anggi Setia Prayoga. Materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah penggunaan sistem informasi manajemen pada sistem pembelajaran di Universitas Tulungagung atau UNITA. Profil singkat Universitas Tulungagung. Universitas Tulungagung adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berbentuk universitas di Jawa Timur, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan oleh Yayasan Universitas Tulungagung dan tercatat pada data LED Dikti Wilayah 7 atau Jawa Timur. Universitas Tulungagung ini telah berdiri mulai tahun 18 Mei 1994 dengan nomor SK PT 55 dan tanggal SK PT 18 Mei 1994. Beralamat di Jalan Ki Mangunkusumo Beji, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Universitas Tulungagung telah terakreditasi institusi atau AIPT dengan predikat B oleh BAN PT dan memiliki 4 fakultas, 7 program studi yang sudah terakreditasi BAN PT. Berikut struktur organisasi Universitas Tulungagung. Berikut adalah visi dan misi Universitas Tulungagung. Visinya yaitu mewujudkan insan akademik yang berkualitas dan mampu berkompetensi. Misinya yang pertama, membina dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang diarahkan kepada peningkatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas menuju terbentuknya lulusan yang mandiri. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi tenaga pendidik dari kependidikan. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana akademik yang mendukung proses belajar mengajar. Berikut adalah struktur dari Universitas Tulungagung. Tugas manajemen. 1. Menghadapi perubahan yang konstan. 2. Mengelola konflik yang terjadi. 3. Menangani tugas dan tanggung jawab yang beragam. 4. Mengatasi solusi sumber daya dan mencari solusi atas kendala tersebut. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama fungsi perencanaan atau planning, yang kedua fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga fungsi pengarahan atau actuating or directing, dan yang keempat fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi perencanaan atau planning. Kegiatan yang termasuk di dalam fungsi perencanaan meliputi menetapkan tujuan dan target belajar. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan di dalam suatu kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian organizing. Kegiatan yang termasuk di dalam fungsi pengorganisasian yaitu 1. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab pada setiap mahasiswa yang ikut andil dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau actuating atau directing. Kegiatan yang termasuk dalam fungsi pengarahan yaitu 1. Mengimplementasikan kepada mahasiswa tentang tata tertib kampus seperti waktu mulai pelajaran dan kapan berselesainya pelajaran. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai materi perkuliahan. Yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Kegiatan yang termasuk dalam fungsi pengawasan ini yang pertama, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang terjadi atau yang ditemukan. Yang kedua, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai alternatif masalah yang berkaitan dengan tujuan dan target pembelajaran. Tingkatan manajemen. Yang pertama, top level management. Yang kedua, middle level management. Yang ketiga, lower level management. Dalam hal Universitas Tulungagung ini, top level management bisa dipegang oleh seorang rektor atau ketua kampus. Yang kedua, middle level management ini, level menengah itu bisa wakil rektor, dosen ataupun dekan. Dan lower level management ini meliputi staff atau karyawan, satpam, dan juga cleaning service.
Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan, bagian dari pengendalian internal suatu lembaga yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Apa sih sistem informasi manajemen yang digunakan pada sistem pembelajaran di Universitas Tulungagung atau UNITA? Ya, jadi Universitas Tulungagung itu menggunakan sistem informasi akademik atau SIAKAD. Ya, SIAKAD ada aplikasi berbasis web yang dirancang untuk melakukan proses pengolahan data akademik dan data terkait lainnya, sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi, pengambilan keputusan, serta pelaporan di lingkungan perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan petugas administrasi akademik. Fungsi utama sistem informasi akademik atau SIAKAD yang pertama, pusat informasi. Dengan adanya SIAKAD, kita bisa mengetahui dengan mudah apa saja yang terjadi di kampus dalam waktu cepat. Karena SIAKAD menggunakan sistem respon secara otomatis. Yang kedua, integrasi data. SIAKAD akan mengelola secara terintegrasi seluruh data, sehingga data tersebut akan selalu update dan real time saat digunakan. Yang ketiga, memudahkan proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. SIAKAD akan membantu dalam pengelolaan data nilai mahasiswa, mata kuliah, dan staf pengajar atau dosen, serta administrasi fakultas atau jurusan yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan software agar mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. Yang keempat, rekam kegiatan kampus. Memberikan layanan kepada pengguna dengan selalu memantau seluruh kegiatan dan perkembangan kampus mulai dari PMB, KRS, sampai proses penilaian. Yang kelima, sebagai media komunitas pengguna. Dengan menggunakan fitur dari SIAKAD akan mempermudah seluruh aktivitas kampus dalam memberi dan menerima informasi mulai dari admin, staf, mahasiswa, dosen, dan pimpinan akan lebih leluasa dalam melakukan komunikasi. Tujuan penerapan SIM. Apa sih tujuan dari penerapan SIM ini? Tujuan dari program sistem informasi manajemen atau SIM dalam dunia pendidikan yaitu mempermudah dan mempercepat pihak-pihak yang terkait di sekolah maupun di perguruan tinggi dalam melakukan proses pembelajaran, proses pengadministrasian maupun proses pengolahan data hingga penyajian data untuk menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Berikut contoh tampilan SIAKAD pada Universitas Tulungagung. Nantinya masing-masing mahasiswa ataupun dosen akan masuk menggunakan akun mereka masing-masing untuk bisa mengakses fitur-fitur atau fungsi-fungsi menu yang ada di SIAKAD. Fungsi ataupun fitur yang ada di SIAKAD. Yang pertama, ada fitur perencanaan studi. Meliputi pembinaan mata kuliah yang ditawarkan, cek prasyarat, KRS online, data IPS, validasi oleh dosen wali. Kedua, fitur transfer data PDPT. Fitur ini berfungsi mempermudah proses pelaporan data universitas ke Dikti yang sesuai dengan standar nasional dan mengikuti format GBF maupun CSV, sehingga memberikan kemudahan dan dalam pembuatan laporan. Yang ketiga ada fitur perkuliahan, berfungsi mempermudah perkuliahan per semester yang meliputi setting ujian, memasukkan data perkuliahan, maupun transfer mahasiswa. Yang keempat, fitur isi absensi, berfungsi untuk mempermudah pencatatan absensi mahasiswa berdasarkan bukti yang hadir. 5. Fitur pembayaran, mempermudah proses pembayaran kuliah dengan host-to-host dengan bank mitra kampus tersebut. 6. Fitur forum diskusi kelas, berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam diskusi dengan bentuk forum untuk setiap mata kuliah diambil. Yang ketujuh, fitur setting syarat dokumen pendaftaran, berfungsi untuk mempermudah petugas administrasi dalam setting syarat dokumen fisik untuk tahap pendaftaran awal dan juga daftar ulang calon mahasiswa. 8. Fitur data pegawai, berfungsi untuk menampilkan data para pegawai dan mahasiswa, dilengkapi dengan fasilitas untuk melihat detail data pegawai dan mahasiswa termasuk foto profil. Yang kesembilan, fitur integrasi data, mengelola seluruh data secara terintegrasi sehingga data akan selalu up to date atau real time dan selalu siap digunakan. Bagaimana peran SIM dalam membantu manajemen dalam membuat
keputusan. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem yang di dalamnya memuat informasi mutlak yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan yang logis sehingga membutuhkan pemahaman tentang masalah dan mampu menemukan solusi yang tepat dan efektif. Lalu, apa sih kelemahan dari sistem informasi akademik atau SIAKAD ini? Yang pertama, memerlukan fasilitas internet yang kuat untuk bisa mengakses ke SIAKAD. Yang kedua, banyak item-item atau forum layanan yang tidak bisa digunakan alias tidak berfungsi. Yang ketiga, kurangnya panduan untuk menggunakan layanan SIAKAD online. Lalu, bagaimana cara mengatasi kelemahan SIAKAD tersebut? Yang pertama, karena si akad adalah layanan berbasis internet, maka setiap kampus harus memiliki beberapa tempat yang memiliki jaringan internet atau hotspot area. Yang kedua, melakukan maintenance web secara berkala agar sistem tetap up to date dan bisa digunakan. Yang ketiga, lebih banyak membuat literasi terkait penggunaan si akad baik secara panduan online ataupun penyediaan buku panduan kepada semua mahasiswa. Lalu bagaimana kesimpulan dari penggunaan sistem informasi manajemen pada Universitas Tulungagung? Dengan adanya sistem informasi manajemen yang ada di setiap instansi atau perusahaan atau organisasi sangat dibutuhkan. Mengingat pentingnya SIM ini, maka dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi atau perusahaan organisasi demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Berikut foto dokumentasi kegiatan di kampus Universitas Tulungagung beserta fasilitasnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian materi saya banyak sekali kekurangan, kesalahan tutur kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.